Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 14, teksnya ayat 13-22, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 13-18. Para nabi itu bernubuat palsu demi nama Tuhan. Ia tidak mengutus mereka, sehingga mereka akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Paragraf yang kedua, ayat 19-22, Yeremia bertobat tentang kefasikan mereka sendiri dan kesalahan nenek moyang mereka, dan memohon akan jangan menamping mereka oleh karena namanya, jangan menghinakan tahta kemuliaannya, dan akan ingat perjanjiannya dengan mereka. Kesimpulan hari ini, Nabi Yeremia berkata kepada Tuhan tentang para nabi yang mengatakan tak akan ada peperangan atau kelaparan. Mereka berkata tentang ini dengan nama Tuhan. Allah juga berkata tentang mereka, Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Menurut Tuhan, Ia akan membunuh mereka dengan perang dan kelaparannya. Mereka tidak akan dikuburkan oleh siapapun. Ketika Yeremia berdoa lagi untuk bangsa Israel, janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Ia berkata dan berdoa demikian itu. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan akan habis mati nabi-nabi palsu oleh perang dan kelaparan. Kedua, Tuhan berkata kepada Yeremia akan bercucuran air mata siang dan malam dengan tidak berhenti-henti, sebab anak darah putri bangsanya dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Ketiga, tidak ada yang dapat menurunkan hujan di antara dewa, hanya Tuhan Allah saja berbuat semuanya itu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yeremia berkata kepada Tuhan tentang pengaduan nabi-nabi palsu yang berkata tidak akan mengalami perang dan kelaparan, tidak akan menimpa bangsa Yehuda. Tetapi dia bertobat tentang kefasikan mereka sendiri dan kesalahan nenek moyang mereka, dan memohon akan jangan menamping mereka oleh karena namanya, jangan menghinakan tahtanya kemuliaannya, dan akan ingat perjanjiannya dengan mereka. Kedua, nabi-nabi itu bernubuat palsu demi nama Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, jadi mereka akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Ketiga, bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampang mati di jalan-jalan Yerusalem disebabkan oleh kelaparan dan perang. Aplikasi hari ini, pertama, jangan mendengar dan mengikuti ajaran-ajaran nabi palsu. Kedua, tetap bertobat tentang kefasikan sendiri dan kesalahan nenek moyang dan pemimpin-pemimpin masa kini juga. Ketiga, berdoa sambil bercucuran air mata untuk pembaharuan gereja, jemaat, dan bangsa Indonesia. Jadi PR praktik hari ini, jangan mendengar dan mengikuti ajaran-ajaran yang sesat yang mencari keuntungannya sendiri, dan berdoa sambil bercucuran air mata untuk pembaharuan jemaat, gereja, dan bangsa Indonesia. Itulah kewajiban kita. Siapa menanggung jawabnya demikian itu? Kita harus mendengar hanya Tuhan, harus mengikutinya hanya Yesus, dan berdoa sambil bercucuran air matanya untuk jemaat, gereja, dan bangsa Indonesia. Pada waktu itu, Tuhan pasti akan dengar doa kami, dan Tuhan pasti akan membimbing kami dengan jalan yang benar. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.